Sebelum mereka melakukan larian diri, mereka itu kumpul meeting gitu loh, melakukan kongsi kali ya. Atau sebelumnya si kecil-kecil ini kumpul terus ngadain kongres gitu kali ya. Mereka itu curhat bahwa mereka itu nggak bahagia di rumah, kemudian mereka melakukan voting atau melakukan konsklusi lah untuk melarikan diri bersama. Mungkin gitu kali maksud Anda ya. Nah kemudian diaturlah nih rencana pelarian diri mereka nih. Hingga Alas Purwo itu dijadikan destinasi atau target terbaik untuk melarikan diri. Begitu mungkin kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, legenda tentang penunggang kuda tanpa kepala ini masih sering diceritakan di desa-desa sekitar, Bu. Mereka sering melihat penampakan penunggang kuda tanpa kepala ini. Tapi mosinya justru terbalik. Orang-orang desa ini menganggap justru penunggang kuda tanpa kepala ini adalah arwah dari Raden Djoko Tarub. Mereka percaya bahwa Raden Djoko Tarub yang dalam bentuk sosok penunggang kuda tanpa kepala ini masih mencari istrinya walaupun sudah menjadi roh. Tapi ya jelas, versi lainnya juga mengatakan bahwa penunggang kuda tanpa kepala itu ya sosok jin atau setan yang berada di dalam hutan Alas Purwo tersebut. Apapun kebenarannya dan apapun ketidakbenarannya, sosok si penunggang kuda tanpa kepala ini adalah sebuah pengingat bahwa hutan itu punya budaya dan kultur serta adat-adat yang harus dihormati. Sehingga kita harus berhati-hati jika ada di sana. Dan cerita tentang pencarian Raden Djoko Tarub pada istrinya merupakan sebuah simbol cinta. Simbol bahwa kekuatan cinta itu ada, Bo. Ada beberapa cerita tentang penunggang tanpa kepala ini yang dilihat dari orang per orang dengan beberapa versi. Di antaranya, dia dikatakan menunggangi kuda hitam. Dan dia selalu membawa kepala yang terpenggal di pelukannya. Kok di pelukannya ya, bukan di sini ya? Atas salah. Yang lain mengatakan bahwa dia sangat tinggi dan kurus. Dan dia memiliki mata merah menyala. Ada juga yang mengatakan bahwa dia itu sangat berbahaya dan selalu menyerang bagi mereka yang masuk hutan tanpa izin. Nah, buat kamu yang kebetulan berada di sana atau ingin ke sana, sebaiknya berhati-hati. Siapa tahu kalau kalian itu lagi naas atau apes lah. Lagi dipantau di semak-semak sama si penunggang kuda tanpa kepala ini, Bu. Cerita selanjutnya adalah cerita tentang sekelompok anak yang hilang tanpa jejak. Jadi ceritanya gini, Bo. Pada tahun 2016, sekelompok anak asal Banyuwangi, Jawa Timur ini sedang bermain-main di hutan Alas Purwo itu, Bo. Ya, anak-anak ini usianya sekitar 7-12 tahun gitulah ya. Lagi asik-asiknya mereka main, tiba-tiba hilang katanya. Horor banget. Kemudian hilangnya mereka itu langsung diinformasi nih sama orang tuanya nih. Dan tim pencarian pun melakukan pencarian. Nah ini biasanya nih, hal-hal yang kayak begini yang bikin unik nih. Hilangnya anak ini itu jadi sebuah spekulasi dari masyarakat. Jelas ada yang bilang kalau anak-anak ini pasti diculik sama sosok atau roh atau makhluk atau hantu yang ada di sana kan. Itu mah udah pasti. Tapi ada juga yang melakukan pemikiran secara logis. Mereka mengatakan bahwa anak-anak tersebut itu tersesat di hutan, kemudian bingung, kemudian kelaparan dan mati. Seperti kita ketahui bahwa hutan Alas Purwo itu kan hutan yang sangat luas dan terpencil gitu. Dan itu merupakan rumah atau habitat dari satwa-satwa liar yang berbahaya. Ya bagi mereka yang berpikiran logis akan mengatakan bahwa ya anak-anak itu kalau nggak diterkam sama harimau ya pasti dibunuh oleh gajah atau badak liar. Atau ya tadi itu mereka tersesat, kemudian kelaparan, lalu mati. Cara kan mereka masih anak-anak ya nggak? Dan hilangnya anak-anak ini di Taman Nasional Alas Purwo masih belum terpecahkan nih, Bu. Salah satunya mengatakan bahwa hilangnya anak-anak ini itu karena justru kesengajaan dari mereka. Mereka melarikan diri dari keluarga yang tidak harmonis di rumah katanya. Dan itu dikatakan sebagai kejadian umum yang terjadi di Indonesia. Tapi gini ya, Mas, Mbak, atau siapapun Anda lah itu yang punya teori ini.
Mereka itu anak-anak umur 7-12 tahun. Mungkin begini kali. Sebelum mereka melakukan pelarian diri, mereka itu kumpul meeting gitu loh, melakukan kongsi kali ya. Atau sebelumnya si kecil-kecil ini kumpul terus ngadain kongres gitu kali ya. Mereka itu curhat bahwa mereka itu nggak bahagia di rumah, kemudian mereka melakukan voting atau melakukan konklusi lah untuk melarikan diri bersama. Mungkin gitu kali maksud Anda ya. Nah, kemudian diaturlah nih rencana pelarian diri mereka nih, hingga Alas Purwo itu dijadikan destinasi atau target terbaik untuk melarikan diri. Begitu mungkin kali ya. Halo, itu anak kecil, Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Tapi apapun yang terjadi pada hilangnya sekelompok anak kecil ini, ya tetap merupakan tragedi sih, Bu. Karena sampai saat ini keluarga masih terus mencari jawaban, masih mencari mereka, masih menunggu kabar mereka. Kenapa misteri mereka ini ya belum terpecahkan atau belum menemui titik terang gitu. Sampai di sini dulu cerita tentang keangkeran hutan kali ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian berkenan dan dislike kalau nggak suka. Follow terus channel ini agar bisa kasih info bila ada video terbaru dengan cara klik subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.